Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing well and staying healthy. Welcome to today's learning video. In this lesson, we are going to discuss an interesting and easy to understand topic. So, please prepare your notebook and pen, stay focused, and let's start learning together. Di pembelajaran minggu kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian dari argumentative text, terus struktur dari argumentative text. Minggu ini kita kembali akan membahas argumentative text, tetapi kita akan membahas language features atau ciri-ciri kebahasaannya. Teman-teman di sini ada yang masih ingat tentang pengertian dari argumentative text? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Today we will learn about language features of argumentative text. Language features yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena argumentative ini tidak membahas kejadian yang sudah lewat atau yang akan datang, tetapi membahas sesuatu yang dianggap benar secara umum atau masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, dia menggunakan modal verb. Modal verbs ini adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menyatakan pendapat, saran, kewajiban, kemungkinan, atau kemampuan. Contoh yang sering digunakan biasanya adalah should, must, have to, can, and might. Should biasanya digunakan untuk memberikan saran atau anjuran. Contohnya, student should use technology wisely. Artinya, siswa sebaiknya menggunakan teknologi dengan bijak. Kata must and have to digunakan untuk menyatakan kewajiban atau sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Contohnya, the government must improve education quality. Nah, di sini must menunjukkan bahwa improve educational quality itu sangat penting dan sangat mendesak. Kemudian ada kata can yang digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kemungkinan. Ada juga kata might yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang belum pasti. Dengan adanya si modal verbs ini, argumentative text kita menjadi lebih kuat karena penulis tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga menunjukkan sikap dan tingkat keyakinannya terhadap suatu pendapat itu sendiri. Selanjutnya ada connectives atau kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan ide, alasan, dan argumen agar teks menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Kenapa sih connectives ini penting? Karena di dalam teks argumen, connectives ini membantu menyusun pendapat secara logis dan sistematif. Untuk beberapa contoh dari connectives yang sering digunakan di argumentative text ini adalah firstly, moreover, in addition, however, dan therefore. Untuk kata firstly biasanya digunakan untuk menyampaikan argumen pertama. Contohnya, firstly, online learning is flexible. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendapat pertama si penulis adalah pembelajaran online ini sangat fleksibel. Kemudian, untuk menambahkan pendapat lain, kita bisa menggunakan kata moreover and in addition. Contohnya, moreover, it saves time and money. Selanjutnya ada kata however digunakan untuk menunjukkan pertentangan atau sudut pandang yang berbeda. Yang terakhir ada therefore digunakan untuk menunjukkan kesimpulan atau akibat dari argumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, di dalam menulis argumentative text, usahakan menggunakan formal language
atau bahasa resmi agar tulisan kita terdengar lebih sopan, serius, dan meyakinkan. Karena tujuan dari argumentatif teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca, maka bahasa yang kita gunakan juga harus terlihat profesional ya teman-teman. Jangan menggunakan kata-kata yang gaul atau biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kata-kata kids, nah itu terdengar terlalu santai. Bisa kita ganti dengan children. Sebaiknya juga jangan menggunakan contractions atau bentuk singkatan seperti can't, asal kata dari cannot, itu sebaiknya tidak digunakan di argumentatif teks. Penggunaan formal language ini sangat penting ya teman-teman, karena di argumentatif teks kita berusaha meyakinkan pembaca dengan tulisan kita. Jadi tulisan kita harus terlihat profesional. Jadi jangan sampai bahasanya adalah bahasa sehari-hari. Di dalam argumentatif teks sebaiknya kita juga menggunakan emotive words. Apa sih yang dimaksud dengan emotive words? Emotive words adalah kata-kata yang digunakan untuk membangkitkan perasaan pembaca. Kata-kata ini bisa menimbulkan rasa marah, sedih, senang, takut, atau khawatir. Tujuan memasukkan emotive word ini adalah untuk membuat pembaca lebih terpengaruh secara emosional sehingga mereka lebih mudah menerima argumen yang kita sampaikan. Contoh untuk kata-kata yang memberikan kesan negatif di sini seperti dangerous, horrible, dan devastating. Untuk contoh kalimatnya adalah cyberbullying is dangerous. Artinya cyberbullying atau pembulian secara elektronik itu berbahaya. Nah, kata-kata dangerous di sini bisa membuat pembaca merasa bahwa masalah cyberbullying ini tidak bisa dianggap remeh. Kemudian, ketika pembaca ingin memberikan kesan positif, bisa menggunakan kata-kata seperti amazing dan wonderful. Kata-kata ini bisa menunjukkan bahwa dampak dari pendapat itu bisa memiliki dampak yang baik. Emotive word di sini bisa membantu membuat argumentatif teks kita menjadi lebih kuat karena tidak hanya menggunakan logika tetapi juga menyentuh perasaan pembaca. Tetapi ya teman-teman, untuk penggunaan emotive word ini harus digunakan dengan bijak. Karena jika terlalu banyak atau terlalu berlebihan, teks bisa terdengar tidak objektif. Selanjutnya, di dalam menulis argumentatif teks, kita bisa menggunakan technical terms atau istilah-istilah khusus yang digunakan sesuai dengan topik yang dibahas. Penggunaan technical terms ini membuat argumentatif teks yang kita tulis terdengar lebih ilmiah, lebih formal, dan lebih meyakinkan. Contoh kata-katanya di sini adalah algorithm atau algoritma. Kata-kata ini sering kita gunakan dalam topik teknologi. Atau di contoh teks argumentatif minggu kemarin, ada teks ocean pollution. Di situ juga ada beberapa technical term yang dimuat. Contohnya water toxic, microplastic, dan yang lain-lain bisa kalian cari sendiri. Jadi fungsi dari si technical terms ini dalam teks argumentatif kita adalah untuk memperkuat argumen kita, membuat tulisan kita tuh lebih akademik atau ilmiah, bisa juga untuk meningkatkan kredibilitas si penulis. Yang terakhir adalah conclusion language atau kata-kata yang digunakan untuk menutup teks argumen
dengan menegaskan kembali pendapat si penulis. Untuk contoh dari conclusion language yang sering digunakan, biasanya in conclusion, to sum up, thus, for that reason, and in summary. Kata-kata tadi membantu pembaca memahami bahwa penulis sedang menyampaikan ringkasan atau penegasan akhir dari seluruh argumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, in conclusion, online learning has many benefits for students. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa setelah memberikan berbagai alasan dan bukti, penulis menegaskan kembali pendapatnya di bagian akhir. Tapi dalam menulis kesimpulan, kita tidak boleh menambahkan ide baru ya teman-teman. Penutup ini atau kesimpulan ini hanya merangkum dan menegaskan kembali poin-poin utama yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, conclusion language ini berfungsi untuk mengakhiri argumentatif teks dengan jelas, tegas, dan meyakinkan sehingga pembaca benar-benar memahami posisi atau pendapat si penulis. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalian komen langsung di kolom komentar ya. Untuk tugasnya kalian boleh kembali ke video minggu lalu dan kalian cek teks ocean pollution, carikan aku technical term dan emotive words-nya di sana, kemudian tuliskan di buku kalian masing-masing. Sampai sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.